Nah, oke, kembali lagi dengan kami di Haisanta Workshop dengan saya Arya di sini. Nah, untuk kali ini kita ada project untuk bore up Honda CR-V dengan spek 68. Nah, tapi di sini kita bongkar dulu motornya. Ini sudah kita bongkar dan di sini saya akan cek kondisi dari mesinnya karena ini mesinnya masih standar. Pertama di sini untuk head, ini untuk kondisi headnya masih bagus. Ini untuk sisa pembakaran dan untuk pelumasan di sini cukup bagus. Jadi artinya itu jalur oli atau sirkulasi oli dan juga pompa olinya itu masih bagus. Kemudian untuk piston, nah ini untuk kondisi pistonnya, ini kalau bisa dilihat ini masih cukup bersih nih pistonnya. Jadi dasar pistonnya masih kelihatan. Kemungkinan motor ini jarang dipakai. Nah ini untuk kondisi pistonnya bagus. Kemudian di bloknya pun di sini tidak ada baret. Jadi pelumasannya cukup bagus, tidak ada kendala di pelumasan. Kemudian di bagian cam, nah ini untuk bagian cam juga kondisi camnya ini bagus, tidak ada yang baret-baret. Ini cukup bagus. Nah ini artinya pentingnya kita harus cek dulu sebelum kita melakukan proses pemasangan itu. Kita cek di bagian-bagian yang terlumasi oli. Jadi kita antisipasi apabila ada baret atau yang rusak di bagian ini, kemungkinan entah itu sirkulasi oli atau pompa oli itu bermasalah. Jadi perlunya kita menganalisa part standarnya dulu sebelum kita pasang paket bore up. Nah ini untuk part-part yang lain. Kemudian untuk bagian kopling, nah untuk kampasnya di sini masih bagus. Ini belum ada yang gosong. Nah kemungkinan ini memang motornya masih baru tapi jarang dipakai sama ownernya. Nah di sini juga saya akan spill apa yang akan kita pasang nih di motor ini. Jadi di motor ini kita akan pasang paket bore up-nya yang ini. Nah, ini untuk paket bore up-nya. Nah, di sini paket bore up yang spek 68 dan juga kita akan mengganti bagian head. Jadi saya sepil nih untuk paket bore up-nya untuk teman-teman. Nah, ini untuk part-part yang akan kita pasang. Pertama di sini cujukan. Ini cujukan 5 plus dual band. Kemudian untuk cam, nah ini camnya kita akan pasang. Kemudian ini kita pas dulu. Kampas kopling, nah ini kampas kopling kita ganti juga kampas koplingnya. Kemudian banana, ini banana sudah termasuk, dan peer clap. Nah ini peer clapnya sudah termasuk retainer. Begitupun peer kopling. Nah peer koplingnya juga akan kita ganti. Ini peer kopling. Kemudian di sini juga sudah termasuk busi iridium. Dan di sini kita buka lagi, ini ada TB. Nah ini untuk TB-nya. Ini kelengkapan isi TB-nya, injektor, join injektor, adaptor TPS, kemudian TB, intake-nya juga sudah termasuk, dan sensor TPS tentunya. Ini isinya sensor TPS. Nah ini kelengkapan part yang akan kita pasang. Nah ini sensor TPS. Nah di sini untuk TB, teman-teman bisa lihat. Nah untuk TB di sini kita menggunakan ukuran 36. Ini 36 mili untuk ukuran TB-nya. Nah ini untuk TB. Kemudian blok set piston. Nah, ini kita akan ganti bagian blok set piston. Nah di sini untuk bagian bloknya atau pistonnya masih mentah. Di sini sengaja kita buat mentah, jadi nanti kita yang bubut sendiri untuk ukur kompresi. Nah ini piston masih mentah, baru ukuran 68. Pistonnya Viton Forget. Ini bloknya menggunakan blok cast iron. Nah ini bloknya cast iron. Nah ini untuk bloknya. Ini ring piston sudah termasuk. Nah ini blok cast iron, blok baru. Nah, kemudian di sini sudah termasuk packing. Nah ini ada packing-packingnya, packing block head, kemudian packing lifter sudah termasuk. Nah ini sudah kosong untuk blok. Kemudian untuk head, nah ini headnya juga diganti. Nah ini untuk headnya berukuran 3429 dan sudah di porting CNC. Ini bahan setting klep Albrons. Nah ini sudah di porting CNC bagian X dan juga di bagian in. Model portingnya ini dimple. Nah ini untuk headnya sudah di porting. Nah ini dia part-part yang akan kita pasang. Di sini sudah termasuk kampas kopling. Kemudian ECU, cam, sini tip menggunakan R6, peer kopling, peer clap, TB, block set piston, dan juga termasuk packing dan juga headnya. Nah ini adalah part-part yang akan kita pasang di Honda CR-V ini dengan spek 68. Nah nanti untuk penyesuaian sedikit ketika kita pasang paket bore up ini,
Untuk bagian magnet nanti kita akan bubut, jadi magnetnya itu kita peringan untuk menyesuaikan dengan speknya ini. Jadi untuk paket ini sudah bisa dipasang. Ini kebetulan juga kemarin ada teman kita yang order paket seperti ini juga nih. Jadi nanti kita akan samakan ukuran, kompresi, begitupun settingan ECU kita akan masukkan filenya nanti agar ketika teman kita ini pasang dia sudah tinggal PNP. Jadi tidak perlu setting ECU lagi, tidak perlu bubut piston lagi. Untuk berat magnet pun nanti kita infokan berat magnetnya pakai berapa gram. Jadi nanti hasilnya itu bisa kita katakan 11-12 dengan yang kita kerjakan. Nah ini dia paket bore up-nya. Untuk project kita bore up Honda CR-V spek 68, dan setelah ini kita akan lakukan packing dulu. Kita packing part-part standarnya, karena nanti kita sesuaikan part-part yang kita ganti atau yang kita pasang itu kita packing ke tempat kotak semulanya. Misalkan headnya ini kotak head BRT, nanti kita isi head standar itu. Kemudian untuk part-part yang lain mungkin nanti kita lanjutkan untuk proses berikutnya, dan kita cuci bersih dulu part-partnya. Jadi setelah ini kita lakukan prepare dulu bubut coak dan juga bubut magnet. Jadi lanjut nih untuk proses berikutnya.
Nah, ini dia wet, motornya sudah kita pasang dan kebetulan kemarin sudah kita indrayan, dan ini motornya juga sudah saya dyno dan kita sudah setting ECU. Nah, ini motornya memang kemarin kita tidak sempat buatkan video ketika indrayan dan juga dynonya. Tapi di sini untuk hasilnya saya akan spill ke teman-teman nih. Untuk hasilnya di sini ini untuk grafiknya, dan hasilnya di sini kita mendapatkan 23,14 horsepower dengan peak power di 8000. Kemudian torsi yang kita dihasilkan adalah di 18,57 Nm dengan peak torsi di 8000 juga. Dan ini bentuk grafiknya nih. Nah, di sini motor ini mendapatkan 23 horsepower dengan ukuran ringnya itu masih menggunakan ring standar, ring 12, dan gearnya ini sudah diganti lebih besar. Nah, kemungkinan apabila ini ringnya diganti dengan amal 17 dan gearnya digunakan standar, itu bisa lebih dari 23 HP. Biasanya sekitar 26 sampai 28 HP. Nah, tapi kebetulan ini digunakan Dr. Abbas, jadi ringnya menggunakan ring 18 dan gearnya pun sudah diganti lebih besar karena kebutuhan. Nah, ini motornya sudah selesai kita setting ECU dan juga sudah kita dyno test. Dan di sini saya akan coba cek sound nih untuk teman-teman. Kita coba cek sound. Nyalakan blower dulu. Nah, itu dia untuk cek soundnya dari Honda CR-V yang kita bore up menggunakan spek 68. Dan untuk paket bore up-nya saya sudah spill di awal video, jadi teman-teman yang mau pasang paket bore up ini juga bisa. Dan kebetulan kita juga ada orderan paket bore up seperti ini. Nanti saya akan spill videonya dan kita akan masukkan file settingan sama dengan motor ini karena speknya itu hampir sama. Jadi dari ukuran piston, kemudian head, TB, cam itu sama. Jadi ini kebetulan ada orderan, nanti kita kirim file settingannya dengan ECU ini. Dengan kebetulan ini menggunakan ECU Juken 5 Plus yang tipe dual band. Nah, ini dia project kita. Kali ini sudah selesai. CR-V bore up 210 cc untuk spek Trabas. Jadi untuk teman-teman yang mau order paket bore up ini, saya cantumkan di deskripsi untuk link pembeliannya, ataupun teman-teman mau konsultasi dulu. Di deskripsi sudah saya cantumkan nomor admin kita dan juga saya yang untuk bagian konsultasi. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman yang lain nih yang mau bore up ataupun upgrade Honda CR-V sayangannya. Dan semoga video bermanfaat dan terima kasih.